Assalamualaikum teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Mojokerto. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi pada mata kuliah metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama bersama saya Susi Maulida SPD MPD. Bagaimana sih ruang lingkup metode pengembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini khususnya? Nah, ini adalah profil saya, silahkan dibaca sendiri ya. Bagaimana profil saya untuk kegiatannya yang bawah tidak kelihatan bahwa saya dosen PIAUD di Hipnu Al-Hikmah Mojokerto, kemudian tutor Disdas di Universitas Terbuka, dan asesor Pantau Jawa Timur. Ini kelihatan sama foto saya yang ada di bawah. Selanjutnya di perkuliahan kita pada sesi 1 sampai dengan 4 di semester ini kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang perkembangan moralitas anak. Kemudian sesi yang kedua yaitu perkembangan nilai-nilai keagamaan. Sesi yang ketiga yaitu aplikasi pengembangan moral, nilai, dan keagamaan. Dan yang terakhir yaitu implikasi pengembangan moral dan nilai keagamaan di TK dan di masyarakat. Apa sih moral itu? Sebelum kita berbicara tentang perkembangan moral dan metodenya untuk anak usia dini, moral itu berasal dari kata Latin yaitu mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral. Jadi moral itu berasal dari kebiasaan dan adat yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadikan moral yang disetujui pada kelompok sosial tersebut. Dan perilakunya tentunya bisa dikendalikan oleh konsep-konsep moral atau aturan yang sudah disepakati dalam kelompok sosial tersebut. Konsep-konsep moral itu apa? Nah, itu tadi peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok sehingga menjadikan suatu budaya, suatu kebiasaan yang dari kebiasaan itu dijadikan sebagai peraturan perilaku yang menentukan moral perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Jadi diharapkan oleh aturan perilaku kebiasaan tersebut yang sudah disepakati, yang sudah dilakukan kebiasaan, harapannya semuanya dapat mentaati dan melakukan perilaku-perilaku tersebut yang sudah disepakati. Adapun tahap perkembangan moral untuk anak usia dini, ini untuk anak usia 3-4 tahun, karena pada hakikatnya pada anak usia 3-4 tahun ini hampir sama dengan anak usia 5-6 tahun. Bedanya di anak usia 5-6 tahun ini sudah dapat melakukan atau bahkan bisa menerapkannya. Kalau untuk anak usia 3-4 tahun ini perkembangan moralnya yaitu lebih kepada perilaku menolong yang lain, yang motifnya untuk mendapatkan pujian dan menghindari penolakan. Jadi lebih sebatas bagaimana sih saya supaya diakui oleh orang lain bahwa saya sudah melakukan perbuatan itu dan orang lain sudah memberikan reward kepada saya karena saya sudah melakukan perbuatan moral yang baik, seperti itu. Dan rasa bersalah dan kepedulian mengenai perbuatan salah yang memuncak. Jadi dia rasa bersalahnya yang tinggi apabila dia sudah melakukan perbuatan yang menyimpang moral, bagi itu rasa penyimpangan baik yang ringan maupun yang berat menurut versi sederhananya untuk anak usia dini. Namun sebenarnya hakikatnya tahap perkembangan moral pada anak usia dini itu ada 4 ini yang saya jabarkan. Yang pertama yaitu dapat mengucapkan bacaan doa dan lagu keagamaan secara sederhana ya teman-teman. Jadi apabila ada anak yang doa dan lagu keagamaannya dapat berkembang dengan baik, itu alhamdulillah, berarti pendidik dan orang tuanya sangat hebat dan adanya kerjasama yang cukup baik. Kemudian dapat meniru gerakan ibadah secara sederhana, dapat mengenal dan menyayangi ciptaan Tuhan, dan yang keempat dapat mengenal sopan santun dan mulai berperilaku saling menghormati sesama. Dari beberapa yang saya jabarkan ini sudah ada di dalam indikator capaian perkembangan di KD
1 dan 2. Teman-teman bisa dicek ya nomor KD-nya berapa. Nah, dari perkembangan moral kita juga harus tahu belajar sedikit tentang disonasi moral. Disonasi moral itu yang berarti gema yang ada pada diri manusia yang bersifat melemahkan suara hati dan prinsip-prinsip serta keyakinan dalam proses pendidikan maupun kehidupan. Disonasi moral ini lawan kata dari resonansi moral. Jadi disonasi moral itu lebih bersifat kepada melawan keyakinan dan menyimpang dari perbuatan moral tersebut. Itu disonasi moral. Nah, disonasi moral ini perlu dilakukan adanya pencegahan untuk anak usia dini, yaitu dengan adanya 4 upaya sesuai dengan modul di UT, yaitu yang pertama kontrol. Kontrol yang berarti hindari atau meminimalisasi anak untuk mengetahui perbuatan buruk secara langsung. Kalau menurut saya sebaiknya bukan hanya meminimalisasi tapi menghindari supaya anak tidak melakukan perbuatan buruk secara langsung. Jadi kita sebagai orang dewasa jangan terbiasa untuk berbohong di depan anak, untuk melakukan perilaku menyimpang di depan anak, dan kita harus memberikan contoh yang baik bagaimana perkembangan moral yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas kreatif. Aktivitas kreatif itu adalah aktivitas yang bisa kita dikembangkan sesuai dengan program-program yang seluruh aspek perkembangannya yang mendukung pada perkembangan moral dan dapat mencegah disonasi moral. Aktivitas kreatif ini bisa dilakukan sesuai dengan inovasi guru secara kreatif ya, dan dapat terselubung dari kegiatan tersebut ternyata kita bisa mengembangkan perkembangan moral tersebut kepada anak. Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan. Dekatkan anak dengan aktivitas positif yang dilakukan orang dewasa. Kenalkan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama. Contohnya yaitu kita membiasakan anak untuk selalu salam ketika masuk di dalam rumah. Kita membiasakan anak untuk selalu meletakkan sepatunya di rak sepatu, dan kita membiasakan anak untuk selalu misalnya masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian banyak ya pembiasaan yang sudah diterapkan di anak usia dini, karena sejatinya perkembangan yang perlu dikembangkan itu pada anak usia dini itu adalah perkembangan karakter. Saya yakin teman-teman sudah menerapkan itu untuk anak didiknya. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan langsung. Libatkan anak pada aktivitas moralis dan agamis bersama orang dewasa. Contohnya mengajak anak untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan sedekah kepada anak usia dini. Karena ini bulan Ramadan, mungkin kita bisa memiliki program, kalau mungkin yang dulu pernah dilakukan yaitu menyantuni anak orang yang sedang membutuhkan, atau mungkin membagikan takjil atau membagikan zakat dan sebagainya. Banyak kegiatan yang bisa kita berikan dengan melibatkan anak secara langsung. Strategi dan metode mengembangkan kecerdasan moral yang sangat efektif yaitu dengan melakukan latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan yang diberikan ke orang tua nanti akan terbentuk perilaku yang bersikap relatif dan menetap, sehingga akan menjadikan karakter si anak tersebut. Jadi kita sebagai pendidik dan sebagai orang dewasa, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik yang bisa menjadikan anak melakukan pelatihan dan melakukan pembiasaan, dan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Jangan hari ini guru atau teman-teman atau pendidik itu hari ini berbicara secara sopan santun, bicara jujur, tapi besoknya beda lagi cerita. Nah, itu namanya adanya ketidakkonsistenan, sehingga anak ketika menerima informasi, anak akan bingung sebenarnya yang benar itu yang mana. Nah, gurunya kemarin bilangnya begini, sekarang kok berbeda lagi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas bermain. Aktivitas bermain ini kaitannya dengan aktivitas kreatif, yaitu guru bisa melakukan beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan perilaku moral dengan berbagai aktivitas bermain yang secara kreatif, karena jadinya karakteristik pembelajaran pada anak usia dini yaitu dengan cara metode bermain. Kemudian pembelajaran pada pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan perilaku. Jadi strategi dan moral untuk mengembangkan kecerdasan moral sebenarnya semuanya baik, semuanya sama.
disesuaikan dengan indikator, dan tentunya yang terpenting adalah figur seorang guru dan orang tua dalam memberikan contoh dan pembiasaan baik kepada anak didik kita. Nah, kemudian moral knowing. Moral knowing adalah pengetahuan tentang moral yang harus dipahami terlebih dahulu oleh anak. Dari moral knowing nanti bisa menjadi moral feeling. Jadi setelah anak-anak tahu, anak-anak akan peka, dan sesudah peka bahwa ini benar, ini salah, anak bisa menerapkan moral knowing tersebut. Jadi anak harus bisa paham. Nah, moral knowing ini pada modul di buku modul itu ada 3, sebenarnya banyak sesuai dengan karakter ya yang bisa dikembangkan di anak usia dini, tapi di modul kita membahas tentang 3, yaitu jujur, toleransi, dan setia kawan. Ketika jujur, ini bukan sekedar hanya pengetahuan moral saja, bukan hanya sekedar moral knowing, tapi sangat membutuhkan pembiasaan. Jadi lagi dan lagi kita pendidik menjadi sosok yang harus dijadikan contoh. Ketika hari ini jujur, besok jujur dan konsisten ya. Kemudian toleransi, sikap mau menerima dan dapat memahami keadaan orang lain yang memiliki perbedaan dengan diri kita. Dari lingkungan kelas tersebut kita bisa memberikan contoh bagaimana kita bersikap toleransi dengan cara misalnya kita mengajak bercerita, kemudian mengamati apa yang ada di sekitar kita, mungkin karakter dari teman-teman dalam satu kelas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu setia kawan, memiliki rasa empati dengan kawan dan kebiasaan suasana kebatinan yang memiliki moral tinggi. Setia kawan ini perlu diberikan, perlu diarahkan bagaimana setia kawan itu, karena setia kawan ini sering terjadi kepada anak usia dini. Bisa jadi di dalam kelas itu sering anak mengalami tidak adanya pertengkaran, sehingga guru harus mengatasi bagaimana si anak itu bisa kembali baik lagi dengan temannya. Nah, mungkin itu pemaparan materi saya pada hari ini. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silakan boleh menghubungi saya lewat Instagram, lewat WA, dan lewat YouTube channel saya, karena video ini akan saya share di YouTube channel saya. Silakan teman-teman mensubscribe, menge-like, dan silakan mengerjakan TT1 dan meringkas materi perkuliahan ini dan dikirimkan di email saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.